Terus enak boboknya. Pas ya. Empuk ya, empuk ya. Terus juga nggak terlalu manis, jadi enak banget. Guys, 2 bulan menjelang Ramadan ini gue akan terus buat menu yang berhubungan dengan Ramadan dan Lebaran ya. Jadi, terus follow channel ini untuk hari rayamu yang berkesan. Tulis di kolom komen menu yang pengen kamu buat dan bantu subscribe, like, komen, dan share karena itu sangat bantu channel ini untuk terus berkarya. Dan ini bahan-bahan yang kita butuhin buat bikin semur betawinya ya guys. Pertama-tama kita butuh bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, daun salam, daun serai, ketumbar, cengkeh, kayu manis, lada, bunga star anis, bunga lawang, kapulaga, biji pala, dan jinten. Dan kita butuh 4 butir kentang atau sekitar setengah kilogram kentang. Dan pastinya kita butuh ati ya guys. Di sini kita pakai setengah kilo ati. Dan untuk bahan pelengkap lainnya kita butuh air, minyak goreng, dan kecap manis. Dan pastinya jangan lupa garam ya guys. Kupas kentang. Masukkan kentang dalam wadah. Cuci bersih. Tiriskan. Rendam dalam air. Beri garam. Di sini gue pakai 1 liter air ini. Nih jumlahnya 1 liter sebanyak ini. Garamnya itu 1 sendok teh. Rata ya. Belah kentang menjadi 8 atau menjadi 12 bagian tergantung besar kecilnya kentang ya guys. Belahnya jadi 8 aja biar nggak terlalu kekecilan. Ulangi sampai habis ya guys. Untuk menghasilkan semur yang gurih dan terlihat menarik, kentangnya ini kita goreng dulu ya guys, biar hasilnya nanti enggak terlalu jemek namanya. Kalau kentang itu kan kalau dalam minyak atau dalam air dia lama-lama patinya akan keluar. Nah untuk mencegah hal itu jadi kentangnya kita goreng dulu sebelum kita campur sama semurnya. Seperti biasa, pertama-tama kita panaskan wajan. Untuk memanaskan kita bisa pakai api sedang sampai nanti keluar uap, baru kita kecilin apinya. Nah kalau sudah beruap seperti ini, kita kecilin apinya dengan api yang sangat kecil, nggak sangat kecil sih, kecil aja ya, segini cukup. Baru kita masukin minyaknya. Tujuan pemanasan tadi seperti biasa untuk mengurangi waktu pemanasan minyak biar cepet matang. Soalnya kalau penggorengannya nggak dipanasin dulu, minyaknya jadi lama matangnya. Di sini gue pakai 300 ml minyak ya guys buat goreng kentangnya. Tunggu sampai minyaknya benar-benar panas ya guys. Cara tahu minyaknya udah panas gimana? Nanti akan muncul gelembung-gelembung seperti ini guys. Nih. Kalau minyaknya udah panas, dia akan muncul gelembung, dan untuk ngetesnya bisa kita masukin kentang dulu. 1 biji aja buat ngetes udah panas apa belum ya. Nah, kalau reaksinya kayak gitu berarti udah cukup panas ya guys, jadi bisa kita masukin kentangnya semua.
sambil diaduk ya biar nggak gosong, tapi nggak perlu sering-sering diaduk biar kentangnya cepat matang. Jangan lupa mengaduknya setiap 1 menit. Nah, kalau warnanya udah kelihatan keriput kayak gini, kentangnya bisa diangkat ya guys. Ini waktunya tadi kalau gua hitung sekitar 9 menit untuk bisa bikin kentangnya matang seperti ini. Tiriskan sampai benar-benar tiris ya. Setelah dicuci bersih, serainya kita bagi menjadi 4 bagian ya guys, biar nggak menu-menuhin penggorengannya nanti. Nah, bahan-bahannya ini sebelum dimasak kita cuci dulu, terus kita sangrai biar kering, kadar airnya berkurang dan wanginya itu jadi lebih wangi nanti hasilnya dibandingin kalau kita nggak sangrai dulu. Nah, ini bahan-bahan yang akan kita sangrai ya guys. Isinya itu ada ini kayu manis 1,5 ruas jari, terus bunga lawangnya gue cuma pakai 1 biji doang, kapulaganya juga gue pakai cuma 1 biji doang, lada dan ketumbar tadi udah keburu dituang, itu gue pakainya 1 sendok teh, dan jintennya juga 1 sendok teh, dan terakhir gue pakai ini biji pala, pakainya tuh cuma 1/4 sendok teh biji pala karena biji pala itu pahit, jadi nggak boleh terlalu banyak, nanti hasilnya bisa pahit. Sekarang kita cuci dengan air bersih dulu ya guys sebelum di blender. Saring sampai benar-benar kering ya guys. Nah, saatnya kita sangrai bahan-bahan yang udah dicuci tadi. Pertama-tama kita panaskan wajannya seperti biasa untuk mengurangi waktu pemanasan ya. Tunggu sampai penggorengannya beruap ya guys. Kalau udah beruap, apinya bisa dikecilin biar nanti hasilnya nggak gosong. Nah, kalau udah panas kayak gini bisa dimasukin bumbu-bumbu yang tadi dicuci ya guys. Gak usah terlalu lama, yang penting kering ya guys. Ini tadi nyangkainya nggak sampai 1 menit ya guys, 30 detik doang paling, hanya untuk ngeringin bumbu yang tadi udah dicuci doang kok. Nih kalau udah kering kayak gini bisa dimatikan apinya, ini bisa dipindahin ke dalam wadah. Dan sekarang tinggal di blender. Kamu bisa blender atau bisa ulek, berhubung gue malas ngulek jadi ini kita blender aja ya. Kenapa ini duluan yang di blender? Karena dia kalau dicampur sama bahan lain nanti dianya nggak hancur, karena kan dia kecil-kecil banget nih. Apalagi jintennya, kalau kita langsung blender sama si bawang merah, bawang putih, nanti dia nggak ikutan lembut, jadinya hasilnya kasar. Sekarang kita siap blender. Blender hingga menjadi bubuk, itu dibutuhkan waktu sekitar 1 menit. Nah, kalau udah jadi bubuk kayak gini, bisa kita masukin kemiri, bawang putih, bawang merah, dan terakhir jahe. Dan jangan lupa tambahin minyaknya ya guys. Minyaknya cukup 2 sendok makan dan air 100 ml. Kita blender lagi ya guys. Setelah proses blender ini selesai, bumbu siap digunakan. Cuci bersih api. Pastikan darah-darahnya itu udah hilang semua ya guys, biar kita nggak makan darah. Tiriskan ya sampai benar-benar airnya turun semua. Nah, kalau udah bersih kayak gini bisa kita
campur sama bumbunya ya guys. Aduk rata biar atinya itu semua ketutup sama bumbu. Tambahkan kecap sesuai dengan selera kamu. Kalau gue di sini pakainya 300 ml kecap ya guys. Nah, tapi di sini gue pakai 300 ml-nya nggak langsung tuang 300 ml ya guys. Nuangin itu sedikit demi sedikit, soalnya kualitas dari kecap itu beda-beda, manis dan asinnya itu juga beda-beda. Jadi better masukinnya sedikit-sedikit. Sambil kamu cicipin apakah itu rasanya udah sesuai sama ekspektasi kamu apa belum. Cuma kalau di resep ini gue total makainya sih 300 ml setelah dihitung. Nah, kalau warnanya udah kayak gini atau sudah sesuai dengan ekspektasi kamu, ini bisa kita langsung masak ya guys. Masaknya dengan api yang sangat kecil agar bumbunya meresap ke dalam atinya, atau kalau kamu punya daging agar meresap ke dalam dagingnya. Jadi biar rasanya medok. Sekarang saatnya masak semurnya ya guys. Ini tadi atinya pindahin ke wajan. Apinya nggak perlu dinyalain dulu. Kenapa? Karena kita akan masak dengan menggunakan teknik slow cooker ya guys. Ini kalau udah dipindahin baru dinyalain apinya. Nah, api yang digunakan itu kecil aja ya guys, biar benar-benar meresap bumbunya dan atinya juga matang. Jangan lupa bumbu-bumbu yang belum dihalusin juga dimasukin ya guys, yaitu 3 lembar daun salam, kayu manis. Nah, kayu manisnya ini tadi sebagian udah dimasukin ke bumbu halus, sebagian lagi ditaruh di sini biar rasanya sedap. Terus yang terakhir daun serai. Nah, kalau udah masuk semua, kita aduk lagi. Oh iya, untuk kayu manisnya setengah bagian itu tadi udah dimasukin ke bumbu halus ya, setengahnya lagi di sini kita masukin di sini biar rasanya sedap. Nah, kalau udah matang kayak gini bisa kita tambahin garam ya guys. Ini sebelum kamu tahu matang apa enggak, kamu harus cobain dulu ya atinya. Tadi udah aku cobain, udah matang sih. Ini sekarang kita tambahin garam, cukup setengah sendok teh aja. Aduk rata lagi ya guys. Setelah ditambah garam, tunggu sampai mendidih lagi ya guys, baru kita masukin kentangnya. Ini waktu yang dibutuhkan dari mulai dimasak di atas kompor sampai tadi gue masukin garam itu sekitar 15 menit ya guys. Dan bisa disesuaikan dengan kompor kamu juga ya nantinya, jadi nggak mesti 15 menit juga, tergantung sama isiannya juga apa. Kalau pakai daging akan lebih lama, cuman kalau pakai ini terhubung pakai ati, jadi hanya 15 menit cukup sampai masukin garam tadi ya guys, bukan sampai matang ini. Karena untuk sampai matangnya lagi lo butuh nunggu ini sampai mendidih kayak gini, terus kita masukin kentang deh. Saran gua, kentangnya dimasukin kalau lo pengen langsung makan ya guys. Kalau belum pengen dimakan atau masih mau buat besok pagi, atau ini akan dibagi dua jadi hari ini dan besok, mendingan kentangnya dipisah aja, nggak usah dicampurin di sini. Dimasukinnya nanti pas mau disajikan. Ini karena gua mau langsung makan, jadi kentang tadi gua masukin semua. Apa lagi? Nah, kalau udah pada proses ini nggak perlu nunggu lama lagi. Yang penting kentangnya udah masuk, udah kecampur rata, apinya bisa dimatiin ya guys. Ini bisa langsung kita makan. Jadi deh, semur ati kentang ala Betawi. Kebayang kan kelezatannya? Yuk kita icip bersama Melza Kitchen. Hai.
kita bersama lagi di La Channel. dan kita hari ini dimasakin Semur hati kentang ala Betawi. Nah, ini chefnya loh. Wih, ini enak kok rasanya loh. Coba gimana proses pembuatannya? Proses pembuatannya ini gue sebenarnya lagi kangen sama mak gue. Dan mak gue kalau bikin enak banget, dan ternyata pas gue bikin lebih enak. Jadi jangan lupa untuk dari cook ya. Ntar resepnya ada di La Channel. Kita mau cicip dulu ya. Kita makan semur Betawinya pakai nasi jeruk. Jadi biar rasa nasinya lebih ngejreng, lebih apa itu rasanya? Lebih wangi ya, Lebih wangi. aromanya. Jadi gue tambahin ini nih daun jeruk. Untuk resep nasi daun jeruknya tunggu video gue selanjutnya ya guys. Ini ngerubah selera banget deh pokoknya deh. Pokoknya enak banget apalagi sama semur Betawi ala La Channel. Gue udah lapar banget soalnya. Gimana? Bumbunya halus banget kan? Bumbunya memang rempahnya manis seperti saya. Yang bikin ya. Terus enak loh pokoknya. Pas ya. Empuk ya, empuk ya. Terus juga nggak terlalu manis, jadi enak banget. Pas banget ya. Kentangnya ya. Kentangnya sih empuk, nggak keras sahabat. Wajib dari cook ya di rumah ya. Nanti kalau dari gue tulis di kolom komen ya. Ini cara gue. Cara lo gimana guys?